Mari kita sama-sama datang menyembah kepada Tuhan. Anugerah Tuhan begitu luar biasa bagi kehidupan kita. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Terjengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu,
sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Segala pujian dan hormat hanya bagimu Tuhan. Kita sama-sama bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kita tak akan pernah ragu akan kesetiaan Tuhan, akan janji Tuhan. Sebab janji Tuhan adalah janji yang iya dan yang amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa.
Tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama katakan, firman jadi manusia, diam di antara kita. Biarlah firman yang kita dengarkan boleh diam dalam kehidupan kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kau juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. kita katakan sungguh-sungguh, menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Yesus, Kau juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kau juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu dengan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Sungguh berbahagia kita ketemu kembali di dalam firman Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita di dalam situasi yang tidak menentu saat ini, ya, yang pandemi melanda dunia. Negara kita juga ikut menjadi terdampak
banyak orang menjadi bingung saat ini, ya. Anak-anak sekolah ini sudah tahun ajaran baru, ada berbagai macam aturan, tidak boleh masuk, boleh masuk, semuanya tidak menentu, ya. Banyak pendapat-pendapat sana sini, COVID masih merajalela. Hal ini banyak membuat orang bingung, banyak orang membuat putus asa. Belum dunia ekonomi yang kalau dirinci kadang-kadang itu terasa mengerikan. Namun satu perkara, mari kita tetap belajar mengenal kehendak Tuhan di tengah situasi yang sulit sekalipun. Firman Tuhan saat ini ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 15. Kita mengenal kehendak Tuhan yang bunyinya demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari ayat-ayat ini, ada 3 B yang dikehendaki Allah, yaitu yang pertama bersukacita, berdoa, bersyukur. Nah saudara, bersukacita pada saat situasi enak itu adalah hal yang mudah. Namun bagaimana firman Tuhan saat ini mengatakan bersukacitalah senantiasa. Itu artinya pada saat situasi enak maupun tidak enak, pada situasi yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan. Kita renungkan dulu, apa sih yang membuat orang tidak sukacita? Sukacita bukanlah hal yang mudah. Memang mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Ya, apa yang menyebabkan orang tidak sukacita? Yang pertama pasti khawatir. Yang kedua takut. Yang ketiga merasa tak berdaya. Nah, ini penyakit yang melanda perasaan manusia. Terlebih saat-saat ini ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada perasaan tak berdaya. Terlebih yang mengalami masalah-masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, memikirkan masa depan. Namun satu hal saudara, kita punya Tuhan yang dahsyat, yang melebihi masalah-masalah yang kita hadapi. Dia tidak tinggal diam, dia berotoritas atas segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, khususnya kita anak-anaknya. Sebab itu saudara, mari di dalam segala perkara, supaya kita dapat bersukacita senantiasa, larilah kepada Tuhan. Mengapa? Di dalam Mazmur 16 ayat 11 itu dikatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tanganmu, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nah saudara, ternyata sukacita itu ada di mana? Ada di hadirat Tuhan. Sukacita itu adalah satu hal yang disediakan oleh Bapa Surgawi, tidak disediakan oleh dunia ini. Sukacita adalah salah satu dari 9 buah roh yang disediakan Allah bagi setiap umatnya. Nah, sukacita itu akan terjadi di dalam kehidupan kita itu kalau kita memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Ya, pada saat hati kita klik dengan Tuhan, kita akan menemukan obat-obat dari perasaan-perasaan yang membuat kita tidak sukacita. Yaitu obat apa? Obat khawatir. Ada di dalam Matius 6 ayat 34. Jangan khawatir. Ada obat ketakutan. Ada di dalam
Yesaya 41 ayat 10, jangan kamu takut. Ada obat dari perasaan tak berdaya. Dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Semua tersedia. Nah, tinggal kita mengimani. Sungguh saudara, jika kita mengimani firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini, satu perkara yang dahsyat terjadi. Hidup kita akan dilimpahi dengan sukacita. Ya. Yang kedua, berdoa. Doa adalah pintu yang tak pernah tertutup bagi rahmat dan kasih Tuhan. Yakobus 5 ayat 17 mengatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Firman Tuhan katakan apa? Elia manusia biasa, tetapi dari doa yang dia sampaikan dengan tekun kepada Tuhan, itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa, dahsyat. Doa bisa mengubah satu kondisi yang terasa tidak baik menjadi baik. Doa bisa membuka pintu-pintu mujizat, dan doa bisa mengubah dari seseorang yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Sebab itu Tuhan menghendaki supaya kita tidak jemu-jemu berdoa. Tuhan Yesus mengingatkan di dalam Injil Lukas, dalam perumpamaan-perumpamaan tentang janda menghadapi hakim yang lalim. Tuhan, itu perumpamaan itu disampaikan supaya kita tekun berdoa. Di dalam doa ada kuasa yang dahsyat. Yang terakhir, bersyukur dalam segala hal. Artinya bersyukur dalam segala hal itu apa? Walaupun kondisi itu tidak enak, mari kita bersyukur. Sebab bersyukur itu adalah tindakan iman. Bersyukur adalah sikap iman. Tentang apa? Tentang kemahakuasaan Tuhan yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Tentang apa? Tentang rancangan Tuhan yang baik, yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun saat ini kondisi belum baik, tapi kita masih ada di dalam perjalanan rancangannya, yang nanti suatu ketika kita akan tahu, oh benar, ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan siapkan bagiku, yang harus aku lewati, mau jalan-jalan yang tidak enak. Sebab itu saudara, mari kita belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Kalau kita memilih, ya, banyak orang memilih di dalam kehidupan di dunia ini suka komplain, saudara. Komplain menjalani hidup ini, komplain karena apa? Yang membuat orang-orang tidak bisa bersyukur. Yang pertama karena kecewa, karena harapan tak tercapai. Yang kedua, merasa tidak puas dengan hidupnya. Yang ketiga, merasa tidak cukup. Saudara, kita bisa kecewa terhadap orang lain, merasa tidak puas terhadap lingkungan kita. Tapi tahukah saudara, selama kita masih ada di dunia ini, tidak ada satupun yang dapat memuaskan jiwa kita kecuali Tuhan. Nah, rasa bersyukur itu akan timbul saat kita mengerti akan kehendak Tuhan. Rasa bersyukur itu akan timbul saat kita menyadari bahwa kita ini ada di dalam otoritas kasih-Nya. Sekali lagi, otoritas kasih-Nya. Tuhan itu berkuasa, dan kuasanya itu apa? Untuk menolong kita, untuk menuntun kita, untuk membawa kita pada rancangannya yang mulia. Kalau kita baca di dalam Alkitab, betapa besar kuasa bersyukur itu. Di dalam Matius 5 ayat 18, saat Tuhan menerima
5 ketul roti dan 2 ikan. Apa yang Tuhan lakukan? Dia tidak bilang mana cukup. Yang dia lakukan, dia mensyukuri berkat itu. Dia memberkati 5 ketul roti 2 ikan itu. Dan akhirnya bisa dimakan oleh ribuan orang. Saat Tuhan Yesus menemui kenyataan bahwa Lazarus sudah mati 4 hari, sudah menjadi bangkai. Saudara, secara manusia tubuhnya sudah membusuk, mungkin seharusnya sudah berair, sudah melepuh sana sini. Apa yang dia lakukan? Buka pintu. Di situ dia terlebih dahulu mengucap syukur kepada Bapa. Jadi di dalam bersyukur ini Tuhan mengajarkan ada berkat yang besar. Di dalam bersyukur ada kebangkitan, saudara. Sebab itu mari ingat 3B. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita? Bersukacitalah senantiasa, berdoa, bersyukur. Pasti Tuhan memberkati kita. Setiap bangun pagi katakan, Bapa, aku bersyukur kepadamu atas berkat-berkat yang Engkau sediakan bagiku, atas jalan-jalan baik yang Engkau izinkan untuk aku lewati. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, hari ini atas penyertaan-Mu, pernyataan-Mu dalam kehidupanku yang luar biasa. Sehingga saat kita mengucapkan itu di dalam doa-doa pagi kita, apapun yang kita hadapi sepanjang hari ini, kita akan merasakan tangan Tuhan yang hebat itu menyertai kita, menuntun kita. Ya, saudara, mari kita belajar. Tinggalkan persungitan, tinggalkan komplain, ganti dengan bersukacita karena kita milik Tuhan yang maha baik. Berdoa itu adalah jalan keluar yang selalu ada bagi kita, dan bersyukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini Engkau mengajarkan kepada kami tentang kehendak-Mu yang harus kami lakukan di dalam menjalani kehidupan ini yang serba tak menentu. Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami tetap bersukacita senantiasa, untuk kami tetap hidup di dalam doa yang tekun dan hidup di dalam hati bersyukur. Kami percaya Bapa, firman-Mu pada pagi hari ini, pada saat kami melakukannya, ada kuasa yang besar menyertai kami, karena Engkau bersukacita dengan sikap-sikap yang kami lakukan pada saat kami melakukan kehendak-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu Bapa. Terima kasih atas rencana-Mu yang indah bagi kami, dan terima kasih atas jalan-jalan yang Engkau sediakan bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti membawa kehidupan kami dari kemenangan menuju kemenangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.